Dinikum, Din Klinik untuk Antum bersama Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini sebenarnya dari tahun ke tahun, Ustaz, momen seperti ini tinggal menunggu hari sepertinya untuk sebagian besar kaum muslimin yang menyikapi momen pergantian tahun, Ustaz. Ada sebagian masjid, bahkan di sebagian daerah kebijakan ini juga sudah disampaikan oleh beberapa kepala daerah di Indonesia untuk tidak merayakan momen pergantian tahun, khususnya untuk tahun Masehi ini. Dan sebagian kaum muslimin di beberapa masjid sudah ada yang menghimbau untuk menggantikannya dengan kegiatan keagamaan seperti zikir bersama dan tablik akbar. Apakah ini dibolehkan atau seperti apa, Ustaz? Jazakallah khairan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika terjadi hal-hal yang berkenaan dengan umat yang sebenarnya tidak ada terjadi sebelumnya, maka terjadi beberapa pandangan-pandangan yang menghasilkan beberapa amalan-amalan seperti itu. Oleh sebab itu kita kembali ke asal. Pada asalnya bahwa peringatan tahun baru ini sebenarnya bukan masalah baru. Di zaman Nabi SAW, orang-orang paganisme, orang-orang Romawi juga sudah menjadikan momen ini sebagai momen yang diperingati. Dan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang di Madinah memperingati 2 hari, yaitu hari raya mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripadanya. Maka metode Nabi SAW bukan dengan membuat acara atau kegiatan keagamaan tandingan di hari-hari tersebut, tapi Nabi menghilangkan sama sekali itu. Jadi ada 2 sikap kaum muslimin hari ini, yaitu dengan membuat acara tandingan seperti muhasabah atau zikir malam tahun baru, yang tentu kita tidak ragukan tujuannya adalah tujuan yang baik, supaya anak-anak muda secara khusus tidak berkeliaran, tidak katanya tidak bercewek, tidak meletuskan kembang api dan sebagainya, dan seterusnya. Maka dibuat acara tandingan. Yang kedua dari kaum muslimin adalah mencuekin saja, artinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak menghidupkan sama sekali malam tahun baru ini dengan acara dan kegiatan. Ya kecuali yang memang sudah biasa rutin, yang misalnya ada kajian rutin, kita tidak berhenti juga ngaji, itu tidak ada masalah. Artinya ada waktu kita bisa ngaji pada waktu itu, ini tidak masalah, tapi tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk menghidupkan sebagai cara tandingan, ini tidak ada masalah. Nah, lalu dibuat acara-acara tandingan tersebut dengan tujuan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini sedikit sebanyaknya akan membuat kesan bahwa malam tahun baru itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Walaupun tujuannya baik tadi, tapi sebenarnya wallahu alam, zahirnya wallahu alam tidak sesuai dengan sikap Nabi SAW. Nabi menyikapi orang-orang peringati maulidnya Nabi Isa alaihissalam, atau disebut dengan Natal dalam bahasa mereka, Nabi juga tidak ini kan. Kemudian dengan malam pergantian tahun atau malam tahun baru Masehi, walaupun mungkin tidak semeriah sekarang orang peringati, juga Nabi cuekin, dan Nabi itu tahu. Kemudian hari raya Majusi lainnya, hari raya Yahudi, banyak sekali yang sudah ada pada masa itu. Nabi tidak mengatakan jangan kalian ini. Demikian pula di masa Khulafa Ar-Rasyidin, yang dalam hal ini mungkin Nabi kita katakan di masanya, di konteksnya Nabi kan cuma di Madinah waktu itu, Madinah, Makkah kan itu kekuasaannya. Tapi di masa Khulafa Ar-Rasyidin mereka sudah berinteraksi langsung dengan orang-orang di luar Islam, di luar Jazirah Arab. Juga saya tahu kita, justru Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh kita menjauhi tempat-tempat peringatan acara-acara hari raya orang-orang yang di luar Islam, karena takut murka Allah turun lalu kita kena dengan musibah tersebut. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu yang terbaik hari ini adalah bukan dengan membuat acara tandingan, tetapi adalah dengan menganggap hari malam tahun baru tidak ada apa-apanya. Tapi kalau memang kebiasaan antum ngaji
wirid misalnya, kajian pada malam itu juga tidak berhenti. Jadi seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa. Tidak ada kelebihannya malam itu. Tapi kalau kita hidupkan dengan zikir, hidup dengan ini nanti menjadi sebuah ibadah lain lagi. Bahwa ada namanya zikir tahun baru, muhasabah malam tahun baru, artinya menambah bid'ah baru dalam agama yang tidak di zaman Nabi sudah ada kasus sudah ada menghadapi hal seperti ini, tapi Nabi tak arahkan. Zaman Khulafaur Rasyidin juga sudah ada. Nabi justru menghapus itu dari ingatan orang Ansar, yaitu 2 hari raya itu. Kalau gitu nanti kita ganti aja lah dengan zikir misalnya pada hari itu, daripada kalian main-main lebih baik zikir. Memang hari raya itu memang untuk main sebenarnya. Makanya hari raya orang Islam itu adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha, karena Nabi katakan hari raya itu adalah hari makan, hari minum, dan hari bergembira. Tidak boleh kita bersedih hari itu. Tidak boleh maka ibadahnya sebentar saja. Selain itu makan, zikrullah. Maka dan zikrullah dan zikrullahnya itu ya yang khusus tidak banyak, dibuatkan bebas gitu ya. Nah, yang muqayyad sedikit. Nah, ketika kita buat muhasabah terikat lebih panjang lagi, takutnya nanti yang tetap memperingati tetap dia setelah muhasabah dia ikut mengelutuskan api nanti. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu saya menghimbau saudara-saudaraku semuanya, kita cuekin aja malam tahun baru ini. Atau kalau memang biasa ngaji, kalau misalnya pas malam apa besok tuh, hari Kamis, Rabu, Kamis ya, kalau memang jadwal ngaji malam itu, ngaji aja malam itu. Tapi bukan kajian, ini hanya kajian rutin atau kesempatan diberikan, tidak maksud untuk menandingi umat lain dalam mengingatkan atau menghidupkan malam baru tahun. Wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan. Baru saja Dinikum, Din Klinik untuk Antum, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.